Salam saudaraku, apa kabar semua? Kita bersyukur karena kita tetap kuat, sehat, dan dapat memuji Tuhan melalui pujian penyembahan yang sebentar tadi kita telah angkat kepada Tuhan. Dan sudah pastinya membawa kita untuk lebih memahami, mengenali Tuhan, menikmati hadiratnya, dan kekuatan dan pemeliharaannya terus-menerus dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa baik. Dan kami sangat yakin bahwa Engkau tetap setia, menjaga, memelihara, menolong kami, sehingga kami dapat meyakini pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Malah kesetiaan-Mu selama-lamanya di atas kehidupan kami, memelihara, menjaga, menuntun, membimbing kami, menyegarkan kami, menguatkan kami. Walaupun secara online kami beribadah, tetapi kami sangat yakin kerinduan setiap pribadi kami sebagai jemaat Tuhan benar-benar merindukan Engkau, merindukan hadirat-Mu, merindukan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mendidik kami, mengajar kami dalam jalan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, sertai ibadah ini dari awal hingga selesai. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Kita akan belajar dengan tema mengenal Yesus dan penyataannya. Penyataan Yesus kepada murid-muridnya terdapat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 16 hingga ayat 33. Dan kita telah membacanya pada permulaan, pada pembukaan ibadah kita sebentar tadi. Saudaraku, apakah penyataan-penyataan Yesus? Dan penyataan-penyataan Yesus ini disampaikannya, dinyatakannya, diungkapkannya kepada murid-muridnya. Saudaraku, apakah penyataan Yesus? Banyak hal yang Yesus telah nyatakan kepada mereka. Bahkan pada minggu lepas, yaitu ayat sebelum ayat 16 ini, pasal 16 ayat 1 menyatakan tentang hubungan Yesus dengan Allah Bapa dan juga tentang Roh Kudus yang akan dikirim, diutus oleh Bapa kepada murid-muridnya. Itu merupakan sebagian daripada penyataan-penyataan Yesus di akhir hidupnya. Dan kita melihat dalam bagian ini, apakah penyataan-penyataan Yesus itu kepada murid-muridnya. Saudaraku, kita akan melihat penyataan yang Yesus beri penekanan adalah tentang duka cita yang mereka alami. Saat Yesus menyatakan banyak perkara berkaitan dengan perpisahannya dengan murid-muridnya, maka timbul kegelisahan. Kegelisahan, kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan yang kita telah belajar pada minggu-minggu sebelumnya. Dan itu mengundang duka cita di dalam diri mereka. Tetapi Yesus memberi penekanan bahwa duka cita itu hanyalah sementara dan akan muncul sukacita yang menggantikan duka cita. Amin, saudaraku. Kita melihat beberapa bagian firman Tuhan ini dalam ayat pembacaan tadi. Penyataan-penyataan Yesus itu apa? Kita melihat dalam ayat 16, dia menyatakan di dalam ayat 16 itu berkata, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Saudaraku, penyataan Yesus ini adalah sesuatu perkara menurut pemahaman murid-muridnya, mereka tidak memahami. Mengapa? Sebab Yesus mengatakan tinggal sesaat. Saudaraku, saat itu bagaimana? Satu tik, satu pergerakan, satu saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saudaraku, Yesus menyatakan tinggal sesaat. Penyataan Yesus ini sangat membingungkan mereka. Kenapa? Di dalam ayat selepas itu, mereka
bertanya sesama mereka, apa maksud Yesus berkaitan dengan ungkapan penyataannya bahwa tinggal sesaat lagi mereka tidak dapat melihat dia, dan tinggal sesaat mereka akan melihat dia. Waktu Yesus mengungkapkan perkataan ini pun sudah berlalu satu saat. Tapi Yesus menyatakan kebenaran ini kepada mereka supaya mereka memahami bahwa hal ini akan terjadi. Sehingga Yesus berkata, tinggal sesaat sahaja. Apakah maksudnya, saudaraku? Maksudnya, saudaraku, adalah kematiannya. Tinggal sesaat kamu tidak melihat aku. Itu yang Yesus jelaskan, terangkan, nyatakan kepada mereka bahwa dia akan mengalami kematian. Dan memang dia menuju kepada perkara tersebut. Sebab Yudas telah mengangkat tumitnya. Yudas telah mulai bersekongkol dengan para imam-imam. Yudas telah mengkhianati Yesus. Dan Yesus tahu bahwa saatnya penangkapannya akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Saudaraku, ini pernyataan Yesus tentang kematiannya. Tetapi murid-muridnya masih belum paham waktu Yesus menyatakan bahwa dia menyatakan kematiannya itulah yang membuat mereka tidak dapat melihatnya dalam waktu yang singkat. Tapi apa pula maksud yang Yesus katakan, tinggal sesaat pula kamu akan melihat aku? Maksudnya di sini adalah kebangkitannya dari kematian. Saudaraku, sekali lagi saya sebut, waktu Yesus menyebut perkara ini, memang mereka bingung. Memang mereka tidak tahu apa maksud pernyataan Yesus ini. Mereka heran. Bahkan sebenarnya seperti khotbah-khotbah sebelum, mereka mengharapkan Yesus menjadi pemimpin utama mereka, membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Tetapi ternyata tidak. Yesus menyatakan di sebaliknya bahwa kematiannya akan terjadi dan juga kebangkitannya akan terjadi. Mengapa, saudaraku? Telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama tentang perkara ini, bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit. Yesus tidak menyatakan bahwa saya akan mati dan saya akan bangkit. Tidak menyatakan perkara itu pada waktu dia mengungkapkan perkataan ini. Pernyataan ini, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dia sebenarnya menyatakan maksud di sebalik pernyataan ini adalah kematiannya yang tidak akan lama lagi. Dia akan ditangkap, dibunuh, disalib. Karena disitulah tujuan Tuhan. Allah Bapa mengutusnya. Saudaraku, inilah yang Yesus nyatakan. Memang mereka akan ditinggalkan, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Di dalam pasal sebelum ini menyatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Berarti janji Tuhan, dia akan kembali dan dia akan bangkit, dan kebangkitannya itulah yang membuat hidup murid-muridnya bersuka cita kembali. Dan kita tahu murid-murid pernah berduka cita, bahkan mereka kembali kepada tugas asal mereka karena Yesus telah mati. Tetapi kebangkitan Yesus itulah yang membuat mereka mempunyai harapan baru, kekuatan baru, semangat baru. Dan itu merupakan inti Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Amin, saudaraku. Kita dapat melihat pernyataan Yesus seterusnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Di dalam ayat 20 pasal 16 ini, Yesus menyatakan, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap dan berduka cita. Waktu Yesus menyatakan perkara ini belum berlaku, tetapi dalam beberapa masa detik yang sangat cepat, yang sangat dekat, sehingga Yesus ditangkap. Dan ternyata penangkapan Yesus itu, penyaliban Yesus itu membuat murid-muridnya meratap, menangis, berduka cita, hilang harapan, saudaraku. Dan dunia bergembira di atas kematian Yesus, penangkapan Yesus, dan kematian dan penyalibannya. Iblis bergembira, saudaraku, sebab Yesus dikatakan dikalahkan.
Imam-imam Yahudi menolak Yesus karena menganggap Yesus adalah pemberontak. Yesus adalah pengacau agama mereka. Yesus adalah pelanggar hukum Musa. Dan sehingga mereka percaya menangkap atas pengkhianatan Yudas, sehingga Yesus ditangkap, disalib, dan mereka bersukacita. Sebab tidak ada lagi pengganggu di Yerusalem. Tidak ada lagi pengganggu kepada suku kaum mereka. Tidak ada lagi pengganggu di dalam agama mereka. Tetapi ternyata saudaraku, kegembiraan mereka itu sementara. Dunia bergembira dan murid-murid Yesus berduka cita. Dan firman Tuhan di dalam ayat 20 ini, di akhir ayat itu mengatakan, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Amin saudaraku. Bila hari pertama Yesus dikubur, dunia sunyi senyap. Murid-murid dan pengikut Yesus senyap, ketakutan. Hari kedua, Yesus di dalam kubur. Murid-murid Yesus dan orang-orang percaya berkurung, takut. Karena takut ditangkap dan dibunuh. Semua murid Yesus. Dan hari ketiga saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu saudaraku, kubur kosong saudaraku. Malaikat menyatakan bahwa Yesus yang mereka sedang cari ini sudah bangkit. Dan meminta Petrus mereka untuk menunggu di Yerusalem. Saudaraku, ketakutan mereka benar-benar terbukti karena mereka mengunci rumah tempat mereka berkumpul. Saudaraku, ini merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dibayangkan. Ketakutan daripada pemerintahan, ketakutan daripada ahli-ahli agama, ketakutan daripada kerajaan Romawi, ketakutan daripada masyarakat-masyarakat yang menentang Yesus, sehingga mereka berkurung. Tetapi bersyukur pada hari ketiga itu Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudaraku, inilah yang luar biasa, yang mengubah duka cita mereka menjadi sukacita. Kebangkitan Yesus itu, Yesus berulang-ulang menyebut perkara ini. Duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Itu berlaku di dalam kehidupan para murid Yesus sewaktu kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus kepada mereka. Yesus menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya di dalam 40 hari selepas kebangkitan, menyatakan bahwa dia benar bangkit dan dia mempunyai rancangan untuk masa depan murid-muridnya. Sehingga murid-murid yang selama ini telah pudar semangat mereka, putus asa mereka, kembali kepada pekerjaan lama mereka. Tetapi bila Yesus menampakkan diri, mereka kembali dipulihkan. Sukacita itu makin bertambah. Mereka mempunyai harapan dan mereka punya pegangan, panutan, yaitu pribadi Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut, telah mengalahkan kuasa dosa, telah mengalahkan kuasa iblis, sehingga mereka menjadi orang yang paling bersukacita di muka bumi pada zaman mereka. Bahkan sampai hari ini kita tetap bersukacita atas kemenangan tersebut. Amin saudaraku. Ini menyatakan perkara yang dikiaskan oleh Tuhan Yesus tentang apa yang dimaksudkan berubah menjadi sukacita. Dia memberi suatu contoh di mana seorang perempuan yang sedang melahirkan anak. Waktu proses kelahiran baby, kelahiran anak itu, perempuan yang melahirkan anak, siapapun perempuan yang mempunyai pengalaman melahirkan anak, bukan senang, bukan senang, bukan mudah. Yesus memberi kiasan ini, memberi gambaran ini, memberi contoh ini. Kesakitan, tangisan, teriakan, jeritan. Saudaraku, bila perempuan melahirkan anak mereka, saat kelahiran anak itu, saudaraku, maka hilanglah segala kesakitan, hilanglah segala kebimbangan, hilanglah segala kesusahan, hilanglah segala tangisan, hilanglah segala kepedihan, hilanglah segala tekanan-tekanan hidup sang wanita yang melahirkan anak.
dan diganti dengan sukacita. Itu yang Yesus gambarkan, dan kelahiran itu adalah suatu sukacita yang luar biasa. Demikian Yesus menggambarkan tentang kebangkitannya adalah memulai sesuatu zaman yang baru, di mana kemenangan demi kemenangan pasti akan dialami oleh para pengikutnya. Zaman kerajaan Allah dinyatakan dan akan datang kembali. Dan ini merupakan perkara yang mengubah situasi sukacita yang dilalui oleh para muridnya. Dan itu merupakan suatu penyataan yang Yesus nyatakan kepada murid-muridnya. Amin, saudaraku. Kita dapat melihat di dalam ayat 22 pernyataan Yesus berikutnya. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Pernyataan Yesus ini diulangi. Kamu akan diliputi duka cita, tetapi aku datang melihat kamu. Perhati baik-baik, ini berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kita dapat melihat, saudaraku, diliputi duka cita, tapi Yesus akan datang melihat mereka kembali. Itu sebabnya dia sebut, tinggal sesaat kamu tidak dapat melihat saya, tinggal sesaat pula kamu akan melihat saya. Berarti kematian dan kebangkitan Kristus inilah yang mengubah mereka menjadi orang yang paling gembira di muka bumi ini. Saudaraku, itu merupakan berita salib, kemenangan di atas kayu salib. Dan Yesus memberi penekanan ini sebenarnya, walaupun pada waktu dia mengungkapkan pernyataan ini mereka tidak memahami, tapi tujuan Yesus, makna di sebalik semua ungkapan ini, pernyataan ini adalah tentang salib dan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Yesus Kristus sangat mencintai manusia sehingga dia sanggup mati, dan kematiannya itu, saudaraku, telah membuat saudara dan saya hidup dalam kemenangan. Murid-murid ini hidup dalam kemenangan sehingga mereka berani bersaksi tentang salib Kristus. Yesus mati untuk seisi dunia ini. Berita itu yang mereka sampaikan. Yesus adalah penyelamat, Yesus adalah juru selamat. Berita itu yang mereka sampaikan. Bahkan mereka pernah ditangkap. Beberapa rasul pernah ditangkap, mereka dianiaya, mereka diukut supaya jangan memberitakan nama Yesus kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, yang ada di zaman mereka. Tetapi Petrus mereka menyatakan, kami tetap memberitakan Yesus yang kami tahu, yang kami lihat, yang kami raba, yang kami nampak, yang kami yakini, yang kami sebagai saksi mata melihat bahwa dialah penyelamat, juru selamat dunia ini. Saudaraku, tidak ada yang dapat menghalang mereka untuk memberitakan inti Injil tentang salib, kemenangan, kasih Yesus ini. Saudaraku, mereka terus menceritakannya. Kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu telah mengubah perspektif mereka, telah mengubah cara berpikir duniawi mereka, di mana mereka tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh ada dan punya kuasa, dan dia adalah satu-satunya juru selamat. Sehingga dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 menyatakan, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat memberi keselamatan kepada manusia selain di dalam Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Sehingga Yesus berkata, hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Saudaraku, di dalam Roma pernah dinyatakan oleh Paulus, siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Yesus? Kasih Allah Bapa? Apakah maut? Apakah kematian? Apakah penderitaan? Apakah kekurangan? Apakah penindasan? Saudaraku, disebut, apakah ini boleh memisahkan kita daripada kasih Tuhan? Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan, daripada sukacita yang benar ini. Kalaupun kita tidak memiliki kekayaan, tapi memiliki Yesus, itulah kemenangan. Salibnya adalah kemenangan, berita sukacita. Dan sukacita itulah yang meluap dalam kehidupan kita. Sebab apa, saudaraku? Sebab kita dibebaskan daripada dosa-dosa yang selama ini menekan hidup kita. Kita dibebaskan dari segala ikatan-ikatan iblis yang membelenggu kita selama ini. Kita telah dibebaskan daripada kuasa maut yang ditakuti selama ini. Sehingga jaminan dalam Yesus Kristus adalah jaminan yang kekal dan jaminan yang pasti
di mana kita tahu bahwa salib adalah berita sukacita, berita kemenangan, dan berita yang perlu disampaikan kepada setiap manusia. Dan itu yang menguasai kehidupan para murid, sukacita. Bahkan Paulus dan Silas pernah ditangkap, saudaraku, di dalam penjara, di tempat yang paling dalam, dijaga, digari, di dalam penjara yang gelap gulita, saudaraku. Tetapi mereka tetap menyembah, memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan, saudaraku. Bayangkan mereka diikat tangan dan kaki mereka, dan mereka tetap memuji Tuhan. Mengapa, saudaraku? Sebab sukacita yang ada melalui penerimaan, melalui pengenalan mereka kepada Yesus Kristus itu tidak dapat direbut oleh sesiapa, sebab mereka mengalami Yesus sendiri, dan Yesus itulah yang membuat mereka bersukacita di dalam kehidupan mereka, di dalam takanan hidup mereka, dan sebagainya. Saudara, apakah Anda sedang berada dalam suatu keadaan duka cita, kesedihan, kehilangan harapan, atau apapun keadaan yang memberi Anda tertekan? Percayalah, bila Anda memahami tentang pernyataan Yesus ini, bahwa mengenal kematian dan kebangkitannya itu adalah berita sukacita yang boleh menguasai engkau. Sebab setiap kali kita berada dalam suatu keadaan, kadang-kadang iblis memberi kita, menuduh kita, memberi dalam pikiran kita, pikiran yang seakan-akan tidak ada harapan, memberi dalam pikiran kita bahwa kita orang jahat, orang tidak baik. Tetapi bila engkau mengenal tentang kematian Yesus, berita kematiannya, Anda akan merasa dihibur dan ditolong dan diangkat jiwamu, sebab Yesus menanggung setiap kelemahan, menanggung setiap dosa-dosamu, dan Dia membebaskan engkau dan saya dari semuanya. Dan itu berlaku kepada murid-murid Yesus sewaktu Yesus bangkit daripada kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan kuasa dosa, sehingga mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam bimbingan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita dapat melihat dalam ayat 23 tentang pernyataan Yesus juga. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Saudaraku, ini menjelaskan tentang hubungan. Pada hari itu, kamu akan minta kepada Bapa dalam namaku. Perlu terjadi suatu hubungan yang sangat intim, sangat rapat, bergaul karib dengan Yesus. Itu jalan untuk meminta kepada Bapa Surgawi. Luar biasa, saudaraku. Inilah yang membuat duka cita sebelum ini berubah menjadi sukacita, sebab setiap orang boleh bergaul dengan Allah, berhubung dengan Allah, berbicara dengan Allah, tanpa dihalang oleh apa-apa keadaan dan peraturan agama. Itu merupakan suatu perkara yang membuat mereka hidup dalam sukacita. Hari ini saudara dan saya juga hidup dalam suatu keadaan yang benar-benar membuat Anda langsung berhubung dengan Allah Bapa. Tetapi suatu perkara yang perlu adalah hubunganmu dengan Yesus. Saudaraku, bila Anda mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Saya melihat channel Pastor Andy Simon yang ada di Indonesia, di Balikpapan. Saudaraku, dia adalah seorang hamba Tuhan yang seringkali melakukan pelayanan penyembuhan. Tapi yang saya sangat tertarik, dia memberi kesaksian mengapa mukjizat berlaku dalam pelayanannya. Dia menyatakan bahwa dia setiap hari hidup berhubung dengan Allah Bapa Surgawi di dalam nama Yesus. Dia duduk, dia mengambil masa, dia berdoa dalam beberapa jam di dalam biliknya, berhubung, berbicara, mengungkapkan isi hati dan mendengar Tuhan berbicara kepadanya. Saudaraku, hubungan yang sekian lama dia lakukan, di mana dia dapat mengenal isi hati Bapa. Bapa menyatakan isi hatinya kepadanya, sehingga di dalam hubungan yang sangat rapat ini, bila dia sudah berbicara kepada Bapa, baru dia mulai pelayanannya di luar. Saudaraku, dimulai pelayanan mukjizat ini bukan karena dia hebat di luar, tetapi dia hebat di dalam bilik, sebab dia berdoa, berbicara kepada Bapa Surgawi untuk membuat pelayanannya benar-benar dapat dipakai Tuhan untuk melakukan mukjizat. Sejauh mana hubunganmu dengan Tuhan Yesus?
sejauh mana hubunganmu dengan dia di dalam kehidupan harianmu akan menentukan pelayananmu di luar sana. Pergerakanmu, pekerjaanmu, engkau akan menjadi berkat kalau engkau punya hubungan yang rapat dengan Yesus Kristus. Kita dapat melihat ayat 24, dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudaraku, penyataan Yesus ini kepada murid-muridnya menyatakan bahwa sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Ya, sebab mereka ada dengan Yesus, dan Yesus belum pergi kepada Bapa, dan memang mereka tidak meminta kepada Yesus. Itu memang masuk akal. Tapi Yesus berkata bahwa mintalah maka kamu akan menerima, supaya sukacitamu penuh. Saya pernah membaca ayat ini suatu masa, karena selalu kita berbicara kalau sebut tentang meminta, kita sangat ingin supaya Tuhan memberi apa yang kita minta. Selalu. Karena kita adalah manusia yang melihat materialis, melihat kebendaan, melihat sesuatu yang nampak, yang perlu ada memenuhi kehidupan dan keperluan kita. Saya pernah membaca ayat ini suatu masa. Saya pernah bersaksi dahulu, tapi saya mau menyatakan perkara ini sekali lagi. Waktu saya membaca firman Tuhan di dalam ayat dari membaca kitab-kitab, dan pada masa itu saya membaca Yohanes. Dan bila saya membaca Yohanes sampai pasal ini dan sampai ayat 24 ini, saya di dalam office di Methodist Setiawan. Karena memang banyak masa kita berada di office dan membaca, mempersiapkan bahan-bahan. Dan bila saya membaca ayat ini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudaraku, itu pembacaan dari pasal 1 sampai pada ayat ini pada hari tersebut. Bila saya berakhir dengan sukacitamu, titik itu, ada ketukan pintu office saya, dan saya berdiri dan saya pergi melihat, sebab pintu office itu ada cermin kecil untuk melihat orang siapa yang di luar. Dan bila saya melihat ada seorang jemaat Inggris, bahasa Inggris, pelayanan bahasa Inggris, dan dia memang sudah berumur, dan dia masuk, saya pelawakan dia masuk. Dan waktu dia masuk, dia membawa jaket, dan jaket di tangan dia. Saya tidak tahu tujuan dia untuk masuk, dan jaket ada di tangan. Dan saya mempelawakan dia duduk. Dan saya duduk di kursi saya, dan dia duduk di sebelah, di depan saya, dan meja di tengah kami dua. Dan saya bertanya kabar, dan semua dikatakan oke. Dan dia mulai perbicaraan, dia katakan, Pastor, saya datang di sini tujuan untuk memberikan jaket ini kepada Pastor. Dia sebut bahwa jaket itu memang anaknya punya, memang anaknya lawyer. Dan bila dia serahkan jaket itu kepada saya, dalam hati saya sangat bersyukur karena dapat jaket yang memang saya tahu harga pun boleh tahan. Dan selepas itu dia mengambil suatu benda dari poket seluarnya, dan dia memberi kepada saya. Dia kata, Pastor, ini juga satu jam tangan anak saya punya, dan dia mau beri kepada Pastor. Dan kalau Pastor mau, Pastor boleh pakai. Kalau Pastor tak mau, Pastor boleh bagi kepada orang lain. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dia. Dan saya saya berdoa bersama dengan dia, memberkati anaknya yang telah tergerak hati untuk memberikan dua barang ini, yaitu jaket dan juga jam tangan. Dan selepas itu dia permisi dan dia keluar, dan saya duduk di dalam pejabat. Lalu saya berpikir, memang tepat waktu Tuhan. Sangat tepat. Karena ayat yang saya baca adalah, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu.
dalam beberapa bulan sebelum, saya pernah teringin sangat jam tangan. Karena jam tangan yang saya beli adalah jam tangan yang murah dan selalu rosak. Dan suatu masa, bila ada pertemuan saya dengan kawan saya Chinese, jemaat Inggris juga, pergi kopi-kopi dan sebagainya, minum, sarapan, dan bila pertemuan-pertemuan yang demikian, saya nampak ada jam tangan yang sangat menarik di tangan seseorang. Dan saya berpikir, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau saya mendapat jam seperti jam tersebut. Saudaraku, itu beberapa bulan saya teringin tetapi tidak pernah menyampaikan itu kepada siapa-siapa. Tapi bahkan saya tidak pernah menyampaikan kepada Tuhan pun, tapi teringin untuk memiliki, atas dasar jam tangan saya selalu rusak. Tapi puji Tuhan saudaraku, Tuhan tepat waktu saya berhenti membaca di situ, titik saja di situ, sukacitamu, supaya penuhlah sukacitamu, titik pembacaan di situ, ketukan pintu itu dan saya mendapat barang yang saya mau, yang saya ingin pada masa itu. Saudaraku, Tuhan boleh memberi, Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh melakukan perkara yang tidak terfikir oleh pikiran kita. Walaupun kita hanya berpikir sesuatu, kita ingin sesuatu, tidak mengungkapkannya kepada sesiapa, Tuhan tahu dalam hati kita, Dia boleh memberi, memenuhinya pada masa yang paling tepat. Tetapi suatu perkara yang saudara dan saya perlu minta adalah pemberian terbesar dan terindah yang Yesus berikan adalah Roh Kudus. Saudaraku, Yesus pernah memberitahu di dalam pasal-pasal sebelumnya, mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa, dan waktu saya pergi kepada Bapa, Bapa akan mengutus Roh penghibur, Roh penolong, ya, Roh kebenaran yang akan menolong Anda selama-lamanya. Dan inilah pemberian yang Yesus beri. Inilah yang diutus oleh Bapa, yaitu Roh Kudus, pemberian terbesar, hal yang boleh membuat saudara tidak punya ketakutan menjalani kehidupan ini. Sebab Roh Kudus itu selalu ada. Ayat 26 mengatakan, pernyataan Yesus, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Saudaraku, apa yang Yesus katakan di sini adalah berdoa dalam namanya. Dan itu sudah berlaku selepas Yesus naik ke surga. Dan kuasa dalam nama Yesus ini terbukti, mukjizat menyertai pelayanan para murid, para rasul. Bahkan sampai hari ini, mukjizat menyertai. Sebab apa? Kuasa di dalam nama Yesus. Sehingga orang sakit disembuhkan, sehingga orang buta dicelikkan matanya, sehingga orang lumpuh dapat berjalan, sehingga orang tuli dapat mendengar, sehingga orang mati dapat dibangkitkan. Karena hanya di dalam nama Yesus terjadi mukjizat. Hanya di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Hanya di dalam nama Yesus terjadi perkara-perkara ajaib dalam kehidupan pribadi kita. Saudaraku, nama Yesuslah yang dapat membuat engkau kuat. Nama Yesuslah yang dapat menghibur engkau. Nama Yesuslah yang dapat membuat engkau mempunyai harapan berjalan di dalam dunia yang penuh kegelapan ini. Dan nama Yesus inilah yang kekal di mulutmu. Kenapa saudaraku? Saudara dan saya perlu berpegang kepada nama Yesus ini. Karena setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu akan berlaku bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Mereka akan berlutut, dan mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudaraku, kalau ini dapat berlaku, dan memang akan berlaku, jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan hubunganmu dengan Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan, juru selamat, dan kebenaran yang membawa engkau mengenal dan menuju kepada hidup, kebenaran, dan kerajaan Allah di kerajaan surga. Amin. Di dalam ayat 27 mengatakan, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Bapa. Ini menyatakan tentang beriman kepada Yesus satu-satunya pribadi. Mengapa? Bapa sendiri mengasihi murid-muridnya. Bapa sendiri mengasihi orang percaya. Bapa sendiri mengasihi saya dan Anda.
Karena apa, saudaraku? Karena Anda dan saya, karena murid-murid Yesus mengasihi Yesus dan percaya kepadanya. Percaya bagaimana? Karena Yesus datang dari Allah Bapa. Bila Anda mempercayai bahwa Yesus datang dari Allah Bapa, datang ke dunia ini, dan berita itu disampaikan kepada Anda dan Anda terima Yesus, percaya kepadanya dan terima Yesus, maka itu menyatakan imanmu kepadanya. Dan beriman kepada Yesus, inilah satu-satunya jalan untuk Anda terlepas dari semua kebinasaan yang datang untuk membinasakan engkau. Beriman kepada Yesus ini, percaya kepadanya, bersandar kepadanya, bergantung kepadanya, meletakkan seluruh hidupmu kepadanya. Itu yang Tuhan mau. Mengapa? Sebab Yesus benar-benar mengasihi engkau seperti mana Bapa mengasihi dia. Dan Bapa mengasihi engkau atas sebab Yesus mati di atas kayu salib untuk engkau. Dan engkau perlu mengasihi Yesus dan mempercayai dia satu-satunya pribadi yang dapat membebaskan engkau, menyelamatkan engkau, dan memulihkan engkau, dan mengangkat engkau. Di dalam ayat 28, pernyataan Yesus dia mengatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dia menjelaskan perkara ini bahwa asal Yesus adalah surga. Dan pemilik surga itu adalah dia. Dan dia datang dari surga ke dalam dunia dan dia akan kembali ke surga, yaitu rumah Bapa. Berarti Yesus telah memberi kata bahwa dia lebih baik pergi untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan tempat itulah surga kekal abadi. Dan pemiliknya adalah Yesus. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, Anda perlu percaya kepada pribadi Yesus. Berarti surga itu adalah pasti, dan tempat itu adalah pasti, dan Tuhan telah menyediakannya bagi saudara dan saya. Dan Roh Kudus yang menguasai hidupmu hari ini adalah menyatakan tentang semua kebenaran-kebenaran ini. Dan Anda jangan lepas kepercayaan Anda, tapi berpegang kepada pribadi Yesus. Sekali lagi, dia telah menyediakan surga bagimu. Dan pernyataan Yesus seterusnya di dalam ayat 32, dia mengatakan, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yesus berkata, Allah Bapa tidak meninggalkan aku. Bapa tidak meninggalkan aku. Bapa menyertai aku. Apa maksudnya di sini, saudaraku? Apa maksudnya di sini, saudaraku? Adalah kasih Bapa itu kekal abadi. Walaupun manusia telah jatuh waktu manusia yang pertama, Adam dan Hawa, kasih Bapa itu kekal selama-lamanya, berpanjangan, sehingga rancangannya untuk menebus manusia itu melalui Yesus Kristus. Saudaraku, hal itu menyatakan kasih Bapa itu tidak pernah berubah kepada saudara dan saya. Kasih Bapa itu kepada Yesus kekal selama-lamanya. Dan kasih Bapa itu juga kekal bagi saudara dan saya. Saudara, jangan lupa tentang kasih abadi Bapa ini yang mengasihi engkau selama-lamanya. Dia mencintai engkau. Dia mau memeluk engkau. Dia mau mengangkat engkau dari lumpur dosa mungkin. Kegagalan-kegagalanmu dia mau angkat. Datanglah. Kembalilah, berserulah, dan datang kepada Bapa. Kasihnya kekal abadi bagi saudara dan saya. Dan pernyataan Yesus yang terakhir dalam ayat 33, dia mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dan yang Yesus tekankan di sini adalah sukacita abadi. Kuatkanlah hatimu. Saudaraku, tetap kuat, tetap bersemangat di dalam pandemik COVID yang melanda. Bahkan kematian berlaku, bahkan pekerjaan, kita hilang pekerjaan, sumber pendapatan berkurangan. Saudaraku, tetap kuat, kata firman Tuhan. Kata Yesus kepada muridnya, kata Yesus kepada kita hari ini, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Sebab apa? Sebab Yesus adalah
penolong hidupmu. Sukacita abadi akan saudara alami di dalam Yesus Kristus. Berpusat kepada Yesus, berpegang pada Yesus. Sukacita abadi itu akan kekal di dalam hidupmu. Tidak dapat dirampas oleh sesiapapun, sebab engkau memiliki Yesus. Amin. Dengan itu, apa situasimu pada hari ini? Ingat pernyataan-pernyataan Yesus yang kita belajar dari ayat 16 hingga ayat 33 ini. Bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Dia adalah Bapa yang benar-benar menjaga engkau. Dia memahami situasi hidupmu, dan dia memberi Roh Kudus yang memimpin, membimbing engkau selama-lamanya. Dan dia menyatakan kebenaran tentang Allah, dan engkau telah mengenal kebenaran itu, dan kebenaran itulah yang memerdekakan engkau. Yaitu siapa kebenaran? Yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas kebenaran firman-Mu yang telah kami belajar. Penyataan-penyataanmu untuk menghibur kami. Walaupun kami berada dalam keadaan duka cita, tetapi duka cita itu adalah sementara. Karena kami memiliki suatu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang telah memberikan Roh Kudus, diutus sebagai Roh penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur yang selalu ada untuk membimbing kami dalam jalan Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Bapa, sehingga kami dihibur dan Roh Kudus itu menguasai hidup kami, sehingga sukacita mengalir, memenuhi, melimpah dalam kehidupan kami, dan sukacita ini tidak dapat dirampas oleh apapun, oleh siapapun, karena kami punya Tuhan sebagai Allah yang hidup dan Bapa yang penuh kasih sayang. Dan biarlah kiranya kami sebagai jemaat Tuhan berusaha untuk mengenali kasih Bapa surgawi ini, dan penyataan Roh Kudus dan kekuatan dalam nama Yesus yang boleh mengubah situasi dan keadaan yang sedang kami gumuli, karena kami punya Tuhan pembela, penolong, dan kekuatan, dan juru selamat kami, dan Tuhan pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudaraku, sempena hari Bapa pada hari ini. Sebagai Bapa yang mempunyai anak, bahkan suami yang mempunyai istri, digelar juga Bapa. Memang kami selalu gagal. Saya mengakui kegagalan saya terhadap anak, terhadap istri. Sepanjang hidup sebagai Bapa, saya selalu gagal menyakiti hati mereka. Dan memang setiap keluarga, Bapa ataupun ayah adalah ketua keluarga. Kebiasaannya, ayah ataupun Bapa dalam keluarga itu adalah tempat pergantungan anak-anak dan juga istri. Dan saya sangat yakin ungkapan yang diberi oleh dunia pada hari ini tentang mengingat hari Bapa sedunia. Saya sangat percaya banyak bapak-bapak yang gagal, dan termasuk saya juga adalah salah satu daripada bapak yang gagal. Saya minta pengampunan kepada istri dan anak karena saya gagal mengasihi Anda. Karena saya selalu menyakiti hati kalian. Karena saya selalu mengungkapkan kata-kata yang kasar yang melukai hati kalian. Saya minta ampun. Saya minta maaf. Firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Sebagai orang yang lemah, tapi merupakan kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan, pendamping hidupmu, dan anak-anak adalah anugerah Tuhan yang perlu dijaga, dipelihara, bahkan dididik dalam ajaran Tuhan. Saya gagal, dan firman Tuhan menegaskan bahwa sebagai suami, sebagai ayah, untuk doa didengar oleh Tuhan, perlu kembali kepada kasih yang awal, mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi istri, mengasihi anak-anak kita. Berusaha dengan sungguh-sungguh yang terbaik untuk mereka. Maafkan saya, istri saya Patricia, dan anak saya Joy, Kennedy, dan Wesley. Saya minta maaf. Doakan saya sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai suami, supaya saya belajar
untuk benar-benar kembali kepada ajaran firman Tuhan, untuk mengasihi kalian semampu yang boleh. Karena saya tahu bahwa kalian adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan ini. Doakan saya dan saksikan beberapa ucapan bapak-bapak yang sempat memberi rakaman mereka kepada ibu-ibu, kepada keluarga masing-masing, dan kepada keluarga jemaat Tuhan SMB Seremban. Dan itu dari hati mereka sendiri untuk menyatakan segala sesuatu yang mereka mau ungkapkan kepada istri, kepada anak-anak mereka. Dan demikian pengakuan secara ikhlas bapak-bapak atas kekurangan setiap pribadi kami sebagai bapak-bapak. Dan kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Shalom kepada seluruh warga SMB Seremban. Di kesempatan ini saya ingin mengungkapkan sedikit kata-kata buat istri tercinta saya. Kamu adalah yang terbaik dalam hidup saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena telah menikahi seseorang yang hebat dan luar biasa seperti kamu. Maaf selama ini saya membuat kamu terluka dan segala kesalahan saya terhadap kamu. Sebagai imam atau kepala keluarga, saya mengaku segala kesalahan saya yang membuat kamu terluka. Saya berjanji dan berusaha dengan pertolongan Roh Kudus untuk lebih mengasihi kamu seperti mula-mula saya mengenal kamu. I love you. Happy Father's Day. Sebenarnya Hari Bapa, saya Paren mengambil kesempatan mengakui kesalahan saya dan kelemahan saya sebagai seorang bapa yang baik atau sempurna kepada anak-anak saya dan seorang suami yang baik kepada isteriku. Saya berjanji akan berusaha untuk mengasihi mereka lebih lagi. Shalom dan selamat pagi semua. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapak kepada bapak-bapak yang berada di SMB Seremban. Pada kesempatan ini saya ingin meminta maaf kepada istri atas kegagalan saya mengasihi dia selama ini, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan sebagai ketua keluarga, saya mengakui kelemahan saya dan meminta maaf atas kelakuan ini kepada istri dan tidak lupa juga anak-anak kami. Doa saya semoga Tuhan Yesus memelihara kami sepanjang masa. Sekian, terima kasih atas masa ini. Tuhan memberkati kita semua. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest,
plan. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Tuhan Yesus memberkati.